Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ini kita akan membahas tentang klausula arbitrase. Klausula arbitrase itu perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Klausul arbitrase ini tentunya harus disebutkan di dalam perjanjian. Karena apa? Karena untuk menentukan forum tempat untuk menyelesaikan sengketa yang dialami oleh para pihak itu. Nah, ketika di dalam suatu perjanjian itu diatur terkait dengan klausul, misalkan dalam penyelesaian sengketa pilihannya di forum arbitrase institusional, maka para pihak harus menyelesaikan di arbitrase institusional. Nah, ketika mereka sudah sepakat, maka misalkan ada salah satu pihak yang dirugikan, yang kemudian dia ingin mengajukan gugatan, kemudian diajukan di pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tidak boleh untuk menerima perkara tersebut. Atau pengadilan niaga tidak boleh menerima terhadap sengketa yang sudah diatur oleh para pihak di dalam klausul perjanjian, suatu perjanjian. Kecuali para pihak itu memang sepakat kemudian mengamandemen perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Bentuk arbitrase, ya, kalau kita berbicara bentuk, ini arbitrase ada dua bentuk. Yang pertama, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, disingkat dengan BANI. Yang kedua, Badan Arbitrase Syariah Indonesia atau Basarnas. Jadi untuk bisnis syariah, ekonomi syariah, tentunya dia lembaganya namanya adalah Basarnas. Ini bank-bank yang menggunakan akad syariah, ya, murobah, akad wadiah, itu nanti penyelesaiannya di Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kalau hukum bisnis, ya, sengketa bisnis terkait dengan kontraktor, hubungan prestasi yang konvensional, PMA, nah itu nanti di lembaganya di Badan Arbitrase Nasional. Kemudian, kalau kita berbicara terkait dengan lembaga arbitrase, ini ada dua. Ada lembaga arbitrase institusional, ada lembaga arbitrase ad hoc. Ad hoc itu arbiter dipilih oleh para pihak. Dia nggak ada pengadilan. Nah, terus kemudian untuk tempat persidangannya di mana? Tempat persidangannya nanti para pihak bisa mensepakati dengan arbiternya, tempatnya bisa di hotel, ya, nyewa hotel atau aula untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh para pihak terkait dengan sengketa bisnis. Dua bentuk arbitrasi ini disebutkan di dalam pasal 6 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Contoh klausul arbitrase institusional
semua sengketa yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase, rule and procedural yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir, final and binding. Jadi putusan arbitrase itu adalah memiliki kekuatan hukum, sah dan mengikat para pihak ya. Itu putusan arbitrase. Nah, terus ketika nanti para pihak ya, pemohon dan termohon, misalkan dia tidak mengindahkan terhadap putusan arbitrase ini, bagaimana? Apakah putusan arbitrase itu bisa dibatalkan? Bisa. Di dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, ya, ketika putusan bani ataupun arbitrase memang di sana mengandung ada unsur tipu muslihat, itu bisa jadikan sebagai alasan untuk pihak-pihak yang kurang puas terhadap putusan arbitrase nanti bisa diajukan pembatalan, gugatan pembatalan ya terhadap putusan arbitrase, di mana tempat atau wilayah hukumnya sesuai dengan objek sengketanya itu di mana. Misalkan objek sengketanya di Kota Kediri, berarti untuk pembatalannya bisa diajukan di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Bentuk klausul arbitrase namanya factum de compromitindo. Klausul ini dibuat sebelum sengketa muncul. Ya. Bentuk klausul factum de compromitindo ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Para pihak dapat menyetujui atau menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara untuk diselesaikan melalui arbitrase. Ini untuk bentuk klausul arbitrase yang factum de compromitindo. Dasar kebolehan menggunakan klausul factum de compromitindo ini diatur di pasal 1 ayat 1. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud ayat dalam satu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Kemudian bentuk klausul arbitrase akta kompromis ya. Ini adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah munculnya sengketa. Namanya akta kompromis. Kalau sebelum sengketa namanya klausul itu adalah yang tadi fakta compromitindo. Kalau klausul itu dibentuk setelah sengketa namanya akta kompromis. Diatur di pasal 1 ayat 3, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa. Ini terkait dengan teknis ya. Itu ya. Jadi untuk klausul itu memang sangat menentukan terkait dengan forum penyelesaian sengketa. Nah, ketika para pihak itu sudah menentukan forum atau wilayah tempat untuk menyelesaikan sengketa, misalkan di arbitrase Surabaya, maka wajib hukumnya para pihak itu untuk menyelesaikan perkara itu di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya.
Sekian, terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.